A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Abang kakak yang bunda yang baik yang dirahmati Allah. Juz 4 ini dibuka dengan kalimat lan. Apa kata-katanya? Udah lama saya tidak bahas ini. Hidup tenang. Apa? Hidup bahagia. Hidup berkah. Itu cita-cita semua orang. Tenang tanpa hutang, bahagia tanpa riba, bahagia tanpa pura-pura. Hidup berkah di jalan Allah, istiqomah sampai jannah. Itu kan doa-doa yang sering kita ucapkan. Hidup tenang tanpa hutang, beli apa-apa cash, minta rezeki sama Allah lebih, minimal cukup, haji cukup, umroh cukup. Dan saya juga lagi ngajar dan mengamalkan, ya Allah cukupkanlah rezeki hamba, keluarga, anak cucu keturunan dengan yang halal saja. Itu kan turunan dari doa Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Aghnina, kata-kata ghaniyun an itu kan artinya tidak membutuhkan yang haram. Artinya Allah kasih rezeki lebih dan halal. Aghnina bihalalika an haramika itu, ya Allah, gak usah sampai aku nih harus ngemis-ngemis sama makhluk, sama manusia untuk cari yang haram gitu. Udahlah, mintanya sama makhluk, manusia, habis itu haram lagi. Kan 2 kali salahnya gitu. Maka aghnina bihalalika an haramika itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia, dan ini antum lagi safar pakai doa ini. Ya Allah cukupkanlah kami sekeluarga, anak cucu keturunan dengan yang halal saja. Jadi tidak capek gitu cari rezekinya tuh, tidak ngoyo, karena kebohongan tuh kan pasti akan dipakai untuk nutupi kebohongan lagi. Bohong 1, bohong 2, bohong 3, bohong 4, bohong. Mana kita bisa pikirkan ide, mana kita bisa mikirkan konsep, mana kita bisa bergerak mikirkan kreativitas. Tidak ada, kita hanya akan sibuk memikirkan satu kebohongan, akan ditutup dengan kebohongan baru, kebohongan lagi, manipulasi data. Ini kan capek hidup kayak gini. Maka kalau ketemu sama orang kadang-kadang kayak blank gitu, split personality gitu, badannya di sini tapi saya nengok mata itu tidak di sini gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu template, apa kabar, dari mana tadi, kapan sampai, dari mana tadi, balik lagi dia. Oh, saya bilang orang ini, udah Pak, makasih, saya pamit ya, balik langsung saya kasih roti bahagia. Ngapain ngomong sama orang yang memang badannya di sini tapi otaknya kemana-mana, tidak buang waktu kita. Dari gestur tubuhnya nampak dia lagi split. Kalau kata orang Pontianak bilang belum kumpul nyawanya. Apa? Bahasa Pontianaknya belum kumpul nyawa. Kan pernah bangunkan anak kecil kan? Nak, bangun sayang, bangun. Bisa dia tidur siang. Allah terlambat sekolah kata dia. Sore nih nak, sore sayang. Oh, kira ini ya. Ada orang-orang tuh yang kita ajak ngobrol, tatap matanya, pancing dengan pertanyaan. Oh, enggak nyambung. 2 aja kalau enggak akhir bulan lapar, maka kasih makan yang ada. Selesai kita kasih makan baru suruh balik. Makanya bahasa Melayunya belum kumpul nyawanya. Enggak connect gitu Ustaz. Diajak ngomong apa tuh matanya kemana, diajak ngomong apa. Nah, jadi
hidup tenang tanpa hutang, hidup bahagia tanpa riba, hidup bahagia tanpa pura-pura. Jadi eksistensi sosmed masih perlu? Sudah enggak, dia tidak perlu like or dislike orang. Udah ada urusan, dia udah selesai dengan dirinya sendiri. Bahagia tanpa pura-pura tuh masya Allah menyenangkan sekali bos. Saya bilang kemarin kan, antum bisa ngasih makan ikan, bisa makan durian, itu enak ya. Ya kan bahagia kan? Daripada cuma nengok durian. Bisa duduk ketemu ngobrol sama manusia gitu loh. Jadi bukan lagi sana kumpul satu meja tapi semua sibuk sama handphone. Pernah nengok enggak? Pernah nengok enggak? Makan di restoran mahal, bayarnya mahal, udah itu bayarnya masing-masing. Masing-masing sibuk sama handphone. Lah untuk apa lah kumpul tuh? Saya juga beberapa kan sudah mulai ini. Sudah ayo coba kumpulkan handphonenya. Coba belajar kita ketemu ngobrol manusia gitu loh. Ini benda ini bisa bikin dekat yang jauh. Bisa bikin dekat yang jauh, tapi bisa menjauhkan yang dekat. Masa suami pegang handphone, istri pegang handphone, anaknya main game, miring. Saya bilang, ini keluarga gimana sih saya bilang. Saya bilang kalau pas waktu makan tuh saya simpan handphone. Ayo, ayah juga simpan. Enggak ada kita ngobrol. Enggak ada kita Enggak ada kita main sama handphone. Nah ngobrol kita, apa kabar, nah pesan apa saya, enak Bang Fayat, enak arah. Perlu sempatkan waktu, karena itu nanti tidak akan terulang momentum itu. Hidup tenang tanpa hutang, bahagia tanpa riba. Itulah namanya albirru. Tahu albirru ya? Albirru itu apa nih, warna ini? Bukan. Lan tanalul birra, lan, never. Kau tak akan pernah kasih dan tak akan pernah dapat, kata Allah. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalimatnya di sini anfaqo yunfiqu, menafkahkan. Kata-kata nafaqoh yang akhirnya menjadi bahasa Indonesia menjadi nafkah, itu kan sebuah kewajiban. Kalau antum menerjemahkannya adalah infak saja, maka ayat ini jadi sempit. Padahal lafzunnya itu lafzul am, dia tidak nakiroh, dia tidak pakai alif lam ini, karena pakai domir fi'il mudhari ya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Anfaqo yunfiqu itu memberikan nafkah, give something. Biasanya sesuatu yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang disayang. Coba diulang. Biasanya sesuatu yang diinfakkan itu adalah sesuatu yang disayang. Ada orang sayangnya sama duit. Maka bang kakak, kebaikan itu hanya akan datang dengan cara diberikan, bukan ngambil. Saya ulang ya. Kebaikan-kebaikan dalam hidup kita itu hanya bisa kita dapatkan dengan cara diberikan dulu. Antum punya telinga, ya udah kasih telinga. Kan saya udah bilang sama kawan-kawan, antum ketemu sama OKB, orang kaya bingung. Apa rumusnya? I did it. I did it. Apa? Saya. D yang pertama, dengarkan. I, informasikan. D, wah ini mahal ilmu ini. Saya belasan tahun baru bisa dapat pola. Dan ini pun saya kasih tahu sama Zul, di atas ketinggian berapa ribu kaki tuh? Betul, di atas pesawat. Kan dia iseng tanya, Ustaz, ngapa Ustaz kalau ketemu sama orang bisa langsung dekat? Kok ketemu orang baru kok dia langsung suka? Apa bah rumus Ustaz? Nah, yang kata Habib Anis ini pelet Kalimantan. Ini rumusnya, antum pakai ini.
Ini saya ijazahkan sama antum ya. I did it. Satu, dengarkan. Ini yang orang tidak kuat. Ini juga termasuk atatun fikum mimma tuhibbun. Orang tuh pengennya didengarkan. Orang tuh pengennya apa? Didengarkan. Nah, antum ketemu sama orang baru, dengarkan dia, biarkan dia ngomong lebih banyak. Oh gitu. Kecuali dia bilang tolong kasih nasihat, tolong kasih arahan. Nah, baru yang kedua. Kedua pun kita sifatnya informatif saja, bukan menggurui. Kalian tuh harusnya begini. Kalian, nah kalau saya enggak, saya informasi aja. Ngapa Ustaz melakukan ini? Oh, saya bilang saya ini lagi cari bekal mati. Saya lagi melakukan ini untuk menyelamatkan generasi. Antum mau ikut? Ayo kita sama-sama. Enggak ada masalah. Nah, terakhir doakan, semoga Allah mudahkan urusan antum. Allah lancarkan, Allah sehatkan. Jadi dengarkan, informasikan, doakan. IT-nya apa, Ayman? Nah, di sinilah nih faktor penentu. Closing dah. Itu urusan Allah, sudah zonanya zona terlarang, nggak boleh masuk gitu. Di zona tawakal ini aku serahkan sepenuhnya sama Allah. Masalah hasil itu urusan dia. Ikhlas itu siapa yang tahu? Bukan kita, Allah yang tahu. Ketika ada makhluk di hati kita udah nggak ikhlas gitu. Biarlah kita ikhlas itu tak berbunyi gitu. Ikhlasnya ikhlas asli gitu. Saya ikhlas kok Ustaz, loh itu tidak ikhlas namanya. Mana orang tidur ngomong? Coba orang tidur ngomong enggak? Enggak ngomong orang tidur. Lagi ngapa bang? Lagi tidur. Belum, enggak tidur berarti. Masa ikhlas bilang-bilang? Saya ikhlas kok Ustaz, insya Allah ikhlas. Enggak usah bilang ikhlas. Doakan saya semoga Allah terima amal soleh ini. Ya, itu lebih baik, lebih aman. Saya juga menghindari kata-kata itu. Saya udah ikhlas kok Ustaz. Loh, udah lah. Jadi paling doanya, ya Allah semoga kau terima amal soleh ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dengarkan, informasikan, telinga. Lan tanalul birra, kau tidak akan pernah dapat kebaikan-kebaikan dalam hidup sampai kau memberikan apa yang kau cintai. Ada orang masalahnya di uang. Ada orang permasalahan utamanya bukan di uang, tapi pride. Apa tuh pride? Harga diri, kesombongan. Nah, bagi dia gitu ya, bagi dia meminta maaf itu barang mahal gitu. Maka kau robohkan egomu, minta maaflah lebih dulu. Makanya kemarin dia tanyakan kenapa yang jadi sapi kurban itu sapi jantan. Saya bilang karena sapi betina jangankan dikorbankan, minta maaf ya. Nggak mau, tenang. Jangan baper kita. Yang saya ngomongkan ini betina apa? Ini cerita sapi kok. Minta maaf lah lebih dulu. Yang saya pernah cerita sama antum kan, tahun yang lalu saya diserang di sosmed. Lalu saya japri orangnya, minta maaf, dan saya posting di Instagram, di Facebook saat itu dengan foto begini. Saya bilang saya minta maaf. Dan kolom komen itu isinya justru malah nyerang orang itu gitu. Masa Ustadz yang disuruh minta maaf? Kau ini ya gitu. Dan saya ngerasa waktu itu tidak perlu menang kalah. Minimal saya sudah mengalahkan diri saya sendiri. Kenapa? Albirro hanya bisa didapat ketika saya memberikan sesuatu, bukan mendapat sesuatu. Sujud kita tadi, kesempatan kita doa Rabbana sholana anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada dosa tangan kita ini, ada tak? Banyak. Cobalah jujur. Ini kan yang bikin kita beol kita, mohon maaf ya, buang air besar itu kan kita cebok sendiri gitu. Tidak suruh orang cebok, walaupun punya asisten. Wakil pengasuh atau cebok kan tidak mungkin. Cebok seorang. Artinya kita bikin dosa, kita yang harus nebusnya. Kita yang bikin kotor ya, kita harus bersih-bersih. Termasuk kenapa saya bilang antum robohkan ego tuh, mohon maaf ya, buang tai kucing, buang tai cecak, nyikat WC di kamar mandi. Itu ngapa sih merobohkan ego? Gini loh, kalau mau jujur ya, tangan kita nih dengan kotoran tadi tuh, tai kucing ke muntah kucing apa tuh, enggak seberapa gitu loh dengan najisnya dan kotoran tangan yang udah pernah kita buat ini.
kita pernah bikin kebijakan-kebijakan yang salah, kita pernah bikin tanda tangan-tantangan yang tidak benar, apa-apa yang pernah kita tulis lewat ketik WA kita, mungkin kita sedang memojokkan orang atau membuka aib orang, tidak tahu. Ini banyak sekali, cuma Allah yang bisa tahu, dan ini nanti akan bicara di hadapan Allah. Itulah kenapa kita harus menjadikan memberi atau berbagi itu sebagai hobi. Berbagi itu hobi gitu. Doa, karena ini nanti bicara, ini dikunci, nggak bisa bicara. Ini kan nanti dikunci sama Allah. Beriman nggak? Percaya nggak? Ini dikunci. Dikunci nggak nanti nih? Ini bicara nggak? Benar kan ini bicara? Percaya kan antum? Ini kaki bersaksi di hadapan Allah. Maka lantanalul birra tadi, semua orang sejatinya pengen punya hidup yang berkualitas, pengen punya hidup yang baik. Tapi pertanyaannya bukan aku sudah dapat apa, tapi harusnya antum sebagai orang yang beriman bertanya berkali-kali, aku ini sudah ngasih apa gitu dong. Setuju gak kira-kira? Apa yang udah aku kasih nih? Kok hidup aku belum berubah? Teman-teman aku udah muncul semua di permukaan, udah naik dengan izin Allah. Kok hidup aku masih stuck, masih begini-begini aja? Ini pasti ada yang salah nih. Minimal dalam transaksi awal orang bertanyanya, aku bisa ngasih apa? Kita masih berpikir aku sudah dapat apa? Ini jauh sekali nasibnya. Jauh demi Allah, jauh. Bangun kita tadi subuh kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan saya sudah sampaikan sama santri-santri di internal, antum semuanya saya bilang yang mengaku santri atau yang udah jadi santri, tidak ada alasan. Apa nomor 1? 2? 3? Bisa ada excuse. Tidak ada kan? Harta, tenaga, doa. HTD ini dari mana sih dapatnya? Kok urutannya tuh H dulu, T dulu, baru D? Dari mana urutannya? Idza matal insanu, kalau meninggal anak Adam, in qata'a anhu amaluhu, anak Adam meninggal, terputuslah semuanya kata Allah, kecuali 3, sedekah jariyah. Oh berarti harta, predikat nomor 1. Rasulullah kan ngurutkannya tuh tidak mungkin kebetulan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Pasti Rasulullah tuh dikasih ilham sama Allah. Pasti enggak? Beriman enggak? Yakin? Rasulullah sebutkan apa nomor 1? Sedekah jariyah. Berarti tidak bisa kau cuma modalnya, ya kan? Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat darinya. Bagaimana orang bisa ngambil ilmu yang bermanfaat dari itu? Gimana? Ngajar, sharing. Kemarin kan ada sharing happiness kan? Udah ganti kan? Abang kakak tutorial masak daging supaya lembut, ya kan? Begini caranya, ngajar. Cara bikin cemilan yang enak, halalan thayyiban, ngajar lewat TikTok. Yang lain joget-joget tak jelas, antum ngajar. Meninggal, akun TikToknya masih ada, terus diputar-putar orang, ditonton-tonton orang. Cara melafazkan azan yang bagus gimana, cara mengucapkan huruf alif yang benar seperti apa, kecil-kecil. Cara memaksimalkan aplikasi AI dalam handphone, bagaimana cara menggunakan, apapun yang antum tahu sampaikan. Tidak usah berpikir, saya tidak pantas, yang lebih berilmu dari saya. Antum tidak ada urusan sama orang lain. Kau sedang menyiapkan kuburanmu, sedang menyiapkan bekal matimu. Mengajarlah. Tutorial bikin video pendek durasi 15 detik pakai aplikasi yang di handphone saja. Ajarkan, sampaikan. Saya SMK nih, coba antum jawab jujur. Banyak tidak ustaz-ustaz yang lebih pintar daripada saya? Banyak sekali jawabannya. Yang lebih tahu ilmu, lebih ngerti sirah, lebih ngerti ilmu fiqh, banyak, saya yakin banyak sekali di Indonesia ini. Lalu ngapa saya memilih ngajar tiap subuh? Saya sedang ngajar diri saya sendiri. Minimal saya komit untuk tidak tidur habis subuh. Saya komit untuk ngambil berkah di subuh. Karena Nabi Muhammad doakan kita nih, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berapa lama Ayaman ngajar dari SMK nih? Dari 2012. Belum lama sih. Dari berapa? 2012 sampai sekarang. Kapan waktunya Yaman? Tiap subuh ya.
Ini aja episode yang tercatat 911 yang tercatat. Berapa tahun nih berarti? Kalau 900 3 tahun ya? Nah, yang tercatat. Yang tidak tercatat berapa episode? Jadi kalau ditanya, gimana Ustaz konsistensi? Ya udah tinggal tengok apa yang dikerjakan orang itu konsisten berulang-ulang sama bertahun-tahun. Apa yang sudah dia lakukan? Nah ini nanti mati saya, mudah-mudahan akun YouTube ini nanti bisa ditonton oleh orang sesudah saya. Minimal anak, istri saya, tidak perlu cari-cari. Kalau ridho sama ayah, tinggal tengok video-video ini. Mana video ayah ya? Mudah-mudahan tidak di-delete sama Denny nanti ya. Mati saya langsung delete gitu. Den, di-delete tidak Den? Takutnya dia tidak suka kan? Siapa yang pegang akun ini delete jangan video Ustaz. Ilmu yuntafa'u bihi berarti dengan tenaga. Antum pernah lihat kalau saya pakai kaos kaki? Apa artinya tuh? Gitulah dia. Lagi dingin. Gak pakai kaos kaki saya tetap saya duduk. Obatnya apa? Ini. Saya perlu ketemu ini ya nih. Masalah nanti habis selesai dari sini balik ke rumah tumbangan tidak ada urusan. Pokoknya maju loh. Harta, tenaga. Apa yang ketiga kata Rasulullah? Kau pasti terputus semuanya kecuali doa anak soleh. Kita semua sepakat kan? Saya juga udah konsultasi sama beberapa ustaz. Ada sih yang mengatakan di situ tuh maksudnya adalah ibnun, anak kandung. Tapi lafaz dari Rasulullah itu waladun soleh. Walad itu bisa murid enggak, Adir? Boleh enggak itu santri? Kata-kata walad boleh kan? Makanya di sekolah kita tuh nama pondok kita kan Pondok Masjid Ashabul Yamin. Dari kata-kata sahibun. Ini ashab, ini jama'. Tapi kalau ini jangan sampai tidak paham wali-wali santri ini. Anaknya sekolah di situ, tapi dia tak tahu gak apa bah auladul yamin itu. Udah terima beasiswa, masih tak tahu potong ya beasiswanya. Anak sekolah di situ tak tahu dia apa artinya auladul yamin. Ashab itu sahibun. Kalau besar dia kayak kita tua-tua gini berjenggot nih. Itu namanya ashabul yamin, golongan kanan. Kalau auladul yamin itu anak-anak golongan kanan. Begitu dia dah besar, namanya jadi ashabul yamin. Makanya sekolah itu saya rubah namanya jadi my school. Munzalat auladul yamin school. Nah, kenapa ada kata-kata munzalat auladul yamin? Itu untuk menunjukkan tempat berkumpulnya anak-anak golongan kanan. Begitu dia dah besar nanti SMA, sudah tidak auladul yamin lagi namanya. Sudah besar dia jadi santri dari Pondok Masjid Ashab Munzalat Ashabul Yamin. Ini ashab dari kata-kata sahib, aulad dari kata-kata walad. Dah, balik lagi kita ke atas ya. Awaladun soleh yad'u lahu kata Rasulullah. Ada anak-anak soleh yang mendoakan. Itulah kenapa ayah Man itu hadir muncul narasinya. Mati saya, ya kan? Anak saya mudah-mudahan yang 4 ini Fira, Farah, Fayan, Fatih, insyaallah mudah-mudahan mendoakan saya. Karena udah sering saya omongkan, mudah-mudahan mereka tidak lupa. Tapi rasa-rasanya tidak cukup dapat doa dari 4 orang. Saya perlu dapat doa dari anak-anaknya kawan-kawan ini. Saya perlu dapat doa dari orang-orang yang nonton Instagram, nonton TikTok, nonton Facebook, nonton YouTube tiap hari nih. Mudah-mudahan mereka berkenan. Makanya akadnya tuh kiai santri. Kiai itu ayah, santri itu anak. Makanya mereka manggil saya ayah mana. Awalnya tuh dulu setahun 2 tahun yang lalu tuh anak-anak aja yang manggil ayah man. Tapi hari ini kalau memang akadnya bukan guru dan murid, saya bilang ayah dan anak ya, ayah ideologis gitu ya.
Apa-apa ilmu yang antum dapat di SMK ini, nah, semoga antum juga berkenan doakan saya saat saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Karena itu pasti, kematian itu pasti, tinggal nomor cabut. Masalahnya kita tidak dikasih bocoran gitu, tidak ada orang dalam. Ada contekan tidak? Bila, jam berapa, kapan? Tak ada. Makanya tiap hari kan disuruh kasih bekal. Maka tadi subuh tuh bangun saya tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna bika amsayna. Itu ngobrol, bukan hanya berdoa sama Allah, itu bukan doa formalitas, itu enggak, ngomong sama Allah. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya Allah, aku sertakan setiap langkah derapku ya Allah, pagi, siang, sore, malam. Nanti nih ya Allah, satu hari penuh nih ya Allah bersama Engkau ya Allah. Tolong bersamai saya. Allahumma bika asbahna, ya kan? Wa bika amsayna. Artinya aku enggak bisa ya Allah hidup tanpamu. Itu baru asli. Wahai suamiku, aku gak bisa hidup tanpamu. Aku bisa, tapi tolong nomor PIN ATM-nya kasih ke aku. Ada. Aku tak bisa hidup tanpamu itu harusnya hamba dengan Tuhannya itu. Original itu asli. Takut saya ya Allah, tak berani saya ya Allah. Cuman hidup tanpa Allah tuh apa rasanya gitu. Walaupun kita pun sadar diri abang kakak ya, saya lah yang tak tahu antum. Di saat kita fight berusaha gitu untuk berbuat baik, itu tetap aja ada kotor-kotor dosa nyisip di hati, betul nggak? Hati kita ini masih belum bersih gitu. Kita nggak bisa bilang hati saya udah bersih Ustaz. Wah itu justru orang yang ngomong gitu tuh kotor hatinya. Tapi kan kita nggak boleh berhenti dan putus asa gitu. Mau nunggu sempurna gitu. Nantilah Ustaz saya taubat nunggu hati saya sudah bersih. Bila, ya kan? Bila, ya tidak ada bersih-bersihnya dan tidak akan berbuat kita. Nah, bisa jadi abang kakak, doa kita mungkin belum tembus ke langit, ya kan? Bisa jadi doa dari anak kita yang tembus ke langit, doa dari santri kita yang tembus ke langit, doa dari orang yang pernah kita bantu itu yang tembus ke langit. Makanya saya bilang kita perlu banyak tangan untuk mendoakan kita. Tangan-tangan mereka itu yang bikin Allah tuh bisa jadi mengampunkan dosa-dosa dan salah kita. Kakak-kakak yang bisa ngajar ngaji, kemarin teman-teman BTK saya bilang kan ngajar kita, Yuli dan tim tuh semuanya ngajar mustahil. Mereka bisa kita suruh sholat, habis itu suruh baca suruh duduk baris, kasih sembako balik, bisa. Tapi MPC tak gitu konsepnya. Mustahil Productive Center tidak begitu polanya. Saya mendalami pola zakat, zakatnya tidak salah, syariatnya tidak salah, tapi ada pola distribusi yang mungkin perlu kita perbaiki. Kan tidak mungkin nyuruh orang lain, nyuruh lembaga lain, nyuruh institusi lain. Saya nyuruh lembaga saya seorang ya. Riset saya bilang, panggil budak-budak Yuli dan tim teman-teman yang BTK yang pandai-pandai baca Quran, coba kita riset. Siapkan sembakonya di depan, habis itu kita panggil mereka sholat asar berjamaah. Setelah didata, panggil ibu-ibu itu suruh duduk sini. Asar, habis asar ajarkan baca Quran. Kita yang saya bilang punya ilmu, ngajar ya, pakai tenaga. Coba ngajar. Alif bata. Ini ibu-ibu banyak yang tidak ngerti Quran. Banyak yang tidak pernah ikut majelis taklim. Antik banget alasannya, Ustaz. Ketika ditanya kenapa ibu tidak pernah ikut pengajian, tidak pernah ikut majelis taklim, kami takut disuruh beli dress code. Jadi majelis taklim sama dengan dress code. Itu kenapa An-Nahl yang hari ini An-Nahl kan? Saya tuh bikin An-Nahl 2012 dan saya bilang di An-Nahl haram dress code, tak boleh. Saya tidak mau jadikan An-Nahl sebagai ajang pamer jilbab. Tolong dong itu diambilkan. Apa dia? Dia nak tunjukkan jilbabnya. Jam berapa sekarang? Tidak perlu gitu-gitu juga kan. Saya bilang kan cuma 70.000 bu. Dia bilang 70.000 bisa untuk makan saya 3 hari. Di sini tidak ada dress code. Hari Senin biru, Selasa hijau, Rabu sage. Masih ke sage tuh? Oh masih, tuh masih ada sage-sage di belakang. Ada sage ya. Mau ketemu Mama Dede, wah itu udah dress code-nya udah berapa tuh? Siang baju apa, sore baju apa? Jadi uangnya bukan untuk infak, habis untuk beli jilbab. Nanti seragaman. Ini lagi ngetrend pink Barbie pula. Allah.
Oh, nah itu bukan pink berbis. Terus yang sedih kan kredit masalahnya. Bayar kan? Ketua majelis taklimnya atau temannya belanja ke Tanah Abang, beli ke toko grosir, dapat margin di situ. Habis itu balik ke sini, katanya untuk uang operasional, dicicil, pakai riba lagi cicilnya. Cobalah, judulnya dress code majelis taklim, pakai riba. Cuman ilmunya bermanfaat. Apa kata suaminya? Baju kau ya yang ganti, bibir kau tak berubah. Sakit tak tuh? Hah? Malah dia beli baju kau nih, kata suaminya. Kan gini, ada suami itu yang memang kritis ya. Dia mengomentari. Ada suami-suami tak kuasa. Tahu enggak jumlahnya sudah 90% sekarang. Suami apa? Kak Tikau. Dan itu bahaya loh teman-teman. Lawannya cinta apa? Tak peduli. Kalau dia masih komentar, kaos kaki pakai. Udah sholat ke belum? Bangun sayang, bangun sayang. Itu cinta dia. Cuma dia enggak bisa bilang yang apa tuh ada ketinggalannya. Allah tinggal. Enggak, dia enggak gitu. Dia bukan tipe-tipe yang apa tadi tuh? Apa? Allah tinggalan. Tuh tengok, padahal bual Pak, meleleh kata perempuan tuh. Emang dasar. Jadi otak logis itu yang enggak connect, dia hidup di alam lain gitu. Kena bual kan dia suka dia. Kena bual kan dia suka. Apa benar-benar saya ngasih begitu? Wah, tumbang mati kawan tuh. Ustaz nyimpan perasaan kan? Habis. Bunda nonton nih ya, Bunda nonton. Sampai mana kita tadi? Bisa sampai ke sini ngomong apa kita? Oh, gara-gara sage tadi ya. Oh, dress code dari MPC, Mustahik Produktif Center. Kita menghilangkan kata-kata du'afa. Kita delete. Karena du'afa sama dengan doa. Ini mungkin bisa di notes nanti Ustadz Nur dan juga Bang Pras, Habib, untuk bawa balik nanti ke Kajarta gitu ya. Cobalah kasih tahu sama orang-orang sana tuh yang bikin narasi tuh, jangan ada kata-kata du'afa. Kami mengganti kata-kata du'afa itu dengan istilah mustahik produktif. Walaupun definisi mustahik produktif itu tidak sama dengan definisi orang. Saya bilang tidak bisa antum pakai definisi antum. Lihat ke Pontianak. MPC, mustahik produktif. Mustahik itu adalah istilah Quran, ya kan? Orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan, tapi kita tambah dengan kata-kata produktif supaya dia tidak selamanya nadah tangan. Oke, apa yang kita lakukan? Kita suruh mereka datang ke sini. Sudah didata 250 orang kumpul di sini. Habis itu ustadz-ustadzah, kakak-kakak itu duduk kumpul sini ngajar kita semuanya. Cek, ada yang alif bata, ada yang sudah Iqra 2, Iqra 3, betul ya? Iqra 4, Iqra 5. Apa perasaan tim BTQ pertama kali ngajar para mustahik? Apa perasaannya? Jangankan baca tulisan, ngenal huruf ya. Mereka bingung. Ini apa bu? Jimat buta kata. Macam Piramli itu. Kita pernah nonton Piramli tak? Oh, berarti kita dah tua dah. Apa nih? Jim mata buta kata dia. Tahu kan yang film Piramli yang sekolah baca tuh? Disuruh baca kan, tak pandai baca tuh. Pendekar Bujang Lapuk apa judulnya? Ya kan? Tak bisa baca. Ternyata jangankan mau hukum tajwid, ikhfa, izhar dan segala macam, sekitar kita wajar dong hidup mereka di bawah rata-rata. Tak kenal Quran, petunjuk Google Map-nya mereka tak dapat. Mau belajar tak berani, takut dress code. Kita hadirlah dengan pola, ibu-ibu tak perlu pakai dress code, yang penting datang tutup aurat, masuk sini. Kita ajarkan gratis. Pulang-pulang dapat ilmu. Sholat berjamaah asar. Kalau tak punya mukena kita pinjamkan mukena. Kalau tak ada kita kasih hadiah mukena. Balik-balik dapat ilmu plus dapat hadiah. Ilmu siapa nih? Ilmu Nabi Yusuf. 1260 nanti saya bedah diskusi kita. 1260 itu apa kata Nabi Yusuf? Hai abang-abangku, kakak-kakakku, adik-beradikku, kalau kau pulang tidak bisa bawa Bunyamin kepadaku, aku tidak kasih gandum lagi untukmu. Jadi saya menerjemahkan itu dengan terjemahan ini.
Kalau ibu-ibu di sini tidak mau diajak taat, tidak mau diajak dekat-dekat sama Allah, ya udah mohon maaf saya tidak kasih sembako. Karena kami raihan zakat kita tidak sebanyak beliau kan gitu. Betul kan? Mudah-mudahan beliau tidak dengar ya. Zakat kami tahu kita punya dikit. Saya tidak mau garam ini kita sebar ke lautan, nguyahi segoro. Tidak ada gunanya. Ngapain saya tabur-tabur garam di lautan? Saya tanya sama Bang Abu, satu bungkus garam yang harganya 2.000 ke 3.000 dah sekarang Bang Abu? 2,5 lah ya. Bang Abu belinya satu pak biasanya kan? Berapa Bang Abu satu bungkus garam itu? Ya kan? Ini jadi makanan tuh berapa porsi? Kata Bang Abu kurang lebih ada 60 porsi makanan. Ya Bang Abu ya. Ini saya tanya langsung sama chefnya gitu, owner nasi goreng Abu. Jadi kata beliau, kalau satu bungkus itu bisa jadi 60, bisa kebayang enggak Abang Kakak kalau kita punya garam satu pak, berapa orang yang bisa kita kasih makan. Tapi garam ini hanya berguna kalau diantarkan ke rumah makan, kasih ke Asyarial, itu jadi dia. Tapi kalau satu pak garam atau satu bungkus garam itu antum bawa ke tepi laut, antum tabur-taburkan, apakah akan membuat garam lebih asin? Tidak, sama sekali tidak ada gunanya. Begitulah yang saya kritisi, begitulah yang saya renungkan. Ini kenapa duit umat ini sudah dibagi-bagikan ke sekian banyak, seperti tak berdampak. Seperti, bukan tidak berdampak ya, seperti tak berdampak. Rupanya kita lupa gitu. Step selanjutnya itu memilih, men-screening orang yang berhak menerima. Clear enggak? Dan saya bikin kesimpulan enggak boleh dirubah kan, udah saya bilang sama Baitul Mal. Awas kita ngerubah, saya bilang. Yang berhak menerima zakat hanya orang yang mau diajak taat. Titik, enggak ada diskusi. Apa Baitul Mal? Yang berhak menerima zakat hanya yang mau taat. Titik, enggak ada diskusi. Kau berdebat nanti tunggu aku mati. Kalau mau merubah itu adendumnya nanti pas saya pengasuh sudah mati. Selama aku masih hidup, siapa yang nak merubah itu saya selesaikan deh. Enggak ada diskusi. Yang berhak menerima zakat adalah orang yang mau diajak taat. Jadi zakat diberikan kepada orang yang taat pasti bermanfaat. Coba diulang. Zakat diberikan kepada orang yang mau taat pasti. Sudah kita coba, betul enggak? Cek di Indonesia Muslim Miskin, guru ngaji kampung, tukang gali kubur, mandi jenazah. Masya Allah, tabarakallah. Mereka selama ini 40 tahun ngajar ngaji, 30 tahun mandikan jenazah, 40 tahun mandikan jenazah. Tidak pernah minta-minta. Begitu kita kasih zakatnya walaupun tidak berbentuk uang ya, kita bantu mereka dalam bantuan dalam bentuk sembako. Masya Allah. Apa dampaknya? Mereka nambah guru ngaji. Mereka nambah murid yang mereka ajar. Mereka tambah rajin mandikan jenazah. Kadang-kadang orang belum mati belum ditanya bila gitu. Tidak gurau saya. Itu contohnya Pak Kamil tuh. Makasihlah Pak Ustadz. Semenjak ada sembako nih saya akan sampai mati kata dia jadi penggali makam. Allahu Akbar. Nanti kalau Pak Ustadz meninggal biar saya yang galikan. Macam dia dah tahu ya saya duluan. Ya kan orang punya langsat ngasih langsat, orang punya nasi goreng ngasih nasi goreng. Nah beliau ini bisanya gali makam. Apalah dia nak balas ke saya? Betul kan? Make sense kan? Iya. Tapi saya bilang enggak gitu Pak Kamil. Saya bilang, nanti Allah saya bilang. Belum cukup saya. Tapi kan enggak tahu, no one knows. No one knows. Kemarin kan cerita innalillah, begitu kita bahas innalillah, tetangga Majati meninggal. Enggak bisa kita tebak gitu loh. Enggak bisa kita tebak. Maka teman-teman, konsentrasilah pada 3 hal ini. Harta dan tenaga dan doa. Berikan doa antum. Apa susahnya gitu? Antum yang punya bisnis, siapa yang punya bisnis? Pengusaha-pengusaha yang punya bisnis ada sini? Ada? Coba antum 1 minggu enggak usah posting produk. Posting doa ya tiap minggu. 1 minggu ya. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Dengan doa-doa yang berbeda-beda. Enggak usah promosikan serbat, enggak usah coba. Semoga Bang Kakak yang belum bisa minum serbat Allah mudahkan untuk minum serbat. Nah, itu enggak ada, bukan doa itu namanya. Ya. Itu modus namanya. Ya, semoga Bang Kakak bisa minum serbat di Baitullah misal gitu ya. Itu marketing S3. Kamu ke arah, udah kasih ke arah. Mari. Kasih ke arah. Adalah aku. Nah, siap. Iya nanti Pak.
Aik Serban, ya. Oh, ini udah kena sebut berkali-kali ini, tidak ada royalti, tidak ada waktunya gitu. Ngasih tahu ya. Cobalah hatinya tuh di langsung Umi, uhibbuki fillah, disebut Kiai Umi katanya. Nah, bergegar Umi di rumah tuh. HTT. Jadi ada istilah ini dulu ya. Dulu saya waktu pernah belajar di multi level kan. Saya dulu belajar tentang ada istilah dulu tuh namanya passive income. Nah, ini kalau mau ngajak antum ada istilah ini saingannya Armada ya. Armada. Enggak zaman itu, lama tuh lama. Oh, ada masih ada gak otak antum ya? Masih ingat ya? Saya mau ngajak orang untuk punya namanya massive income. Bayangkan ya, kita nih contohnya, antum tinggal di Pontianak. Terus ada kebaikan yang pernah antum teteskan dan antum buat di Aceh. Nanti kuburan antum di Pontianak, pahalanya tuh transferan tuh dari Aceh, dari Papua masuk, dari Taiwan masuk, dari Amerika masuk, dari Belanda masuk, dari mana-mana masuk. Dan antum sendiri bingung, dari mana kebaikan sebanyak ini ya Allah? Kata Allah, ini dulu kau pernah ngajar si fulan, kau pernah doakan si fulan, kau pernah jadi wasilah kebaikan untuk si fulan. Kau sudah lupa kata, tapi aku tidak pernah salah catat. Inilah masih itu. Ini energi juga. Jadi hanya memberi tak harap kembali tuh, karena kita tahu balasan terbaik itu memang dari Allah. Nah ini tidak bisa pakai otak, tidak bisa pakai logika, transaksional, kepentingan, oportunis, jangkis, tak bisa. Misalnya kayak cerita Ibu Syukri, aku mau ngajar Pak, kata ibu. Ngajar opo? Kata bapak. Ya pokoknya ngajar. Waktu itu ibu belum dapat ide, ngajar apa ya? Sampai akhirnya dapat, mau ngajar anak-anak. Ngajarkan apa kata Pak Syukri? Saya mau ngajarin Al-Fatihah. Ngajar apa? Al-Fatihah. Alhamdulillah hari ini teman-teman, ditanya sama bapak, kenapa ngajar Al-Fatihah? Kata ibu, kata Bu Syukri itu istri Kiai Gontor yang sekarang beliau founder, pendiri dari PAS, Pesantren Anak Soleh di Ponorogo. Kita juga ikut yang ini kan, yang KBTK ini kan ikut beliau nih di sana, terafiliasi dengan sana, namanya PAS, Pesantren Anak Soleh. Itu beliau bilang kalau nanti mereka jadi ulama, mereka jadi orang besar, mereka jadi orang hebat, maka saya dapat cipratan pahala Al-Fatihahnya, karena mereka pasti sholat dan setiap sholat pasti baca Al-Fatihah. Masya Allah, dengan doa atau sekedar cita-cita kecil ya, yang tulus begitu tuh, menghasilkan ribuan. Sekarang cabangnya lebih dari 40 seluruh Indonesia, santrinya lebih 7.000. Lebih 7.000 tuh lebih, udah puluh ribu dah lulusannya kan. Satu angkat dari 2007 loh sampai sekarang. Berapa tahun dah? 2007 sampai sekarang 16 tahun. Satu tahun misalnya anggap ya 100. Di 40 cabang, satu cabang 100 kali 40 banyak lah pokoknya. Malas dan hitung kan. Belum lagi yang pecahan-pecahannya. Jadi dari KBTK yang resmi bikin lagi lembaga non formalnya. Kan sore tidak terpakai tuh. Kata ibu, daripada nganggur, pakai aja sore-sore bikin TPA lagi. Buka lagi yang gratis. Pagi sampai siang berbayar, sore dibikinnya gratis di tempat yang sama, di musola yang sama. Gerakan ayo sholat, ya kan? Ponorogo mengaji, tak apa-apa dibikin ibu tuh. Hari santri nasional, dibikin ini, dibikin itu, macam-macam program kebaikan. Ibu jahit mukena sendiri, bagikan mukena sendiri. Saya bilang masya Allah, ini yang disebut dengan massive income. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Apa yang kau cintai? Hartamu. Apa yang kau cintai? Tenagamu. Apa yang kau cintai? Doamu. Saya pengen gitu kadang-kadang nengok orang itu, masih sempat dia main game, masih sempat dia kongko-kongko. Saya ngerasa berdosa dah aku ya kalau aku habiskan waktu aku untuk hal-hal yang tidak
bermanfaat untuk akhiratku. Enak kan nongkrong-nongkrong, kan masih banyak tuh suami-suami yang kerjanya masih suka nongkrong. Nggak tahu itu karena istrinya udah tak peduli atau memang suaminya tuli, ya kan? Dikasih tahu pun nggak mempan. Kak tikau lah kata istrinya, tikau bayar duit bulanan ke aku. Jadi sama tadi, pasangan yang sudah tak kuasa tuh, perempuan juga banyak, sudah 90% levelnya. Jadi rumah tangga tuh hanya sekedar bertahan ya. Rumah tangga hanya sekedar bertahan. Nggak ada lagi dah rasa tuh, nggak ada dah. Apa buktinya rumah tangga sekedar bertahan? Sudah nggak ada tawasobil haq, tawasobil sober, sudah nggak ada. Nasihat-nasihat keagamaan tuh dari mulut suami sudah nggak ada. Pakai kaos kaki saya, bangun subuh saya, bangun istriku, bangun suamiku, ayo ke masjid yuk. Ini udah mama siapkan baju untuk ke masjid, pergilah ke masjid saya. Kena bentak istrinya, besok dia siapkan lagi. Ini ada makanan kesukaan papa, pergilah pak ke masjid pak, ada baju juga, berangkatlah pak. Nggak ada dan nasihat kebenaran itu udah nggak ada. Pasti rugi rumah tangga itu. Ya seperti rumah tangga pada umumnya yang nggak perlu punya iman tuh ya. Ya kan? Ke mall, makan, balik. Orang beli rumah gak dia. Nggak peduli tuh mau kredit ke mau apa. Mulai bisnis pakai riba. Istri yang dorong-dorong. Nyicil apa, pinjam apa, kan bisa digadaikan nih. Habis kena gadaikan. Bukan cuma sertifikat rumahnya yang digadaikan, iman yang putar. Fakta atau mitos? Betul atau betul sekali? Itulah masalah umat ini. Kok tahu Ustadz kayak gini? Inilah talingo fungsinya. Kan saya mulai dengan RT, Pak RT, rental talingo. Antum mulai pergerakan. Founder sebuah gerakan, modal utama itu bukan duit. Dari mana? Kemarin saya bilang hati kan. Jendelanya hati itu apa? Talingo. Karena kata guru saya, apa yang masuk ke telinga masuk ke hati, apa yang dilihat oleh mata masuk ke pikiran. Maka kalau ditanya, mana yang perlu antum jaga? Jaga telinga, jangan sampai salah dengar. Karena apa yang didengar itu akan masuk ke dalam hati. Maka hati-hati mendengarkan sesuatu. Karena ini tidak bisa ditutup. Mata bisa tutup, hidung bisa tutup, mulut bisa tutup. Telinga tak bisa ditutup. Tutuplah telinga, bisa. Rental telinga, dengarkan. Oh begini masalah umat ini. Kasihan kadang nengok rumah tangga tuh, suaminya tuh ngerokok, berjudi online, handphonenya tak lepas dari pengecas, macam kambing kena tambat tali tuh. Sibuk ya, apa-apa, tak tahu dia berzina ke, judi online ke apa, dan tak tahu dah. Pokoknya minta duit, beli pulsa. Nah, saya bilang yang kayak gini-gini nih, bukan laki-laki, namanya labi. Tapi saat saya kasihan dengan istri-istri begini, di sisi lain ketemu lagi sama laki-laki, luka sininya. Kenapa ente boy? Kok kurus benar dulu? Abang kenal ente gak gini? Itulah Ustaz sejak nikah nih, stres saya Ustaz. Kenapa tuh? Kena cakar istri. Hah? Kucing? Bukan Ustaz, istri saya. Bukan istri ente. Awalnya tidak percaya, begitu saya ketemu, kan saya tidak mau dengar sebelah pihak. Saya panggil istri ente, saya bilang mau ketemu saya. Begitu tengok, besar memang istrinya. Oh pantas lah, kena MMA dia, semek, habis. Kak, saya bilang, mohon maaf, saya bilang, betul ke kakak pukul dia? Betul Ustaz. Itu yang luka di sini, betul kakak cakar. Iya Ustaz. Itulah tabayun namanya. Jangan dengar sebelah pihak. Samara itu kan sama-sama kena marah artinya. Kakak tak percaya. Bayangkan dia marahkan suaminya di grup hobi. Suaminya punya hobi. Terus dia marahkan, oi siapa yang ada nengok suami aku? Suruh balik. Balik. Coba kalau Endah kayak gitu Ji. Nggak berani Endah. Ya enggak ya, sesoleha kalau Endah. Ini bapaknya kan anak yang mau salam nih. Udah sini. Bayangkan kena marah. Saya tanya, betul ke kakak marah-marah di grup WhatsApp? Betul. Saya bilang. Terus dia ada cerita sama saya, kakak bungkuskan baju terus kakak lempar bajunya keluar. Ya kan? Iya. Dilempar bajunya keluar. Betul kak? Kakak usir dia dari rumah. Betul. Mama kakak nengok. Terus ya mama saya tak berani dengar saya karena saya yang ngasih duit keluar dulu.
Saya ini punya bisnis, Ustaz. Dari bisnis saya itu saya pakai untuk ngasih mama saya, ngasih aku. Jadi orang tua saya senyap semuanya. Diam saya. Kemarin aku benci benar sama laki-laki, nengok laki-laki macam hantu di situ. Berjudi, mabuk, nongkrong warung kopi, handphone tak lepas dengan pengecas, nafkah tak pernah ngasih, duit tak pernah ini. Kulu kilek, do you understand kulu kilek? Xiao layau. Istri yang harusnya tulang rusuk jadi tulang punggung. Benci benar aku nengok laki-laki begini nih. Kau nih malu-malukan laki-laki, potong ya benda kau tuh. Tangan maksudnya. Tak ada guna jadi laki-laki. Bencong gitu. Tapi begitu nengok kelakuan perempuan begini, mendidih lagi saya. Walah, ada gak perempuan hantu ini ya? Diusir laki-lakinya, diusir suaminya. Cerita yang beda lagi ya, cerita yang beda lagi. Ada teman saya, teman dekat gitu ya. Dia baru hijrah, meninggalkan riba. Istrinya tidak siap dengan kondisi suami. Biasa dapat gaji 2 digit. Keluar dari lembaga riba. Habis itu dia ya terjun payung lah, jualan apa, kerupuk, nganfas itu apa? Keliling, jual keliling. Branch manager dengan 2 digit, supir mall, main golf tiap minggu. Itu posisi dia sebelum resign. Begitu resign terjun payung, mobil diambil, fasilitas diambil. Dia bilang dia tinggalkan riba. Hanya modal 1 hadis. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang halal. Itu aja modal dia resign. Check out langsung. Check out, meninggalkan gaji yang 28 atau 30-an juta minimal 1 bulan dia dapat income per bulan. Ditinggalkan jual kerupuk, canvassing ke warung-warung. Istri goyang, tidak siap. Nah, kalau sekedar tidak siap mental, tidak apa-apa. Ini cerita beliau ke saya, boleh saya ceritakan? Beliau bilang begini, Ustaz, ujian itu bukan itu. Semenjak resign, saya tidak bisa, mohon maaf, tidak bisa berhubungan badan. Karena marah istri dengan sikap saya, Ustaz. Dia tidak mau ngasih jatah bahasa. Dan saya itu, Masya Allah, kata dia cerita sama saya, nangis. Waktu itu ketemu sama saya sholat zuhur berjamaah, zuhur ke asar gitu. Kami ketemu, tidak sengaja gitu. Terus dia cerita, boleh curhat sebentar nggak Ustaz? Anaknya disuruhnya pergi, ngobrol berdua. Dia bilang, saya kalau mau minta jatah Ustaz, itu harus ngemis-ngemis Ustaz. Dan di saat yang sama, ini yang bikin saya tuh, di saat yang sama, ada perempuan-perempuan lain yang menawarkan diri ke dia dengan tawaran yang diskon besar. For sale. Mas, manggilnya Mas, kesini aja sama aku. Dia bilang, saya hampir berzina Ustaz. Kan ini udah bergejolak, udah gak mampu kan. Saya pribadi pun stres Ustaz, kata dia, dengan income yang drop ini. Tapi saya yakin janji Allah, pasti Allah gak mungkin. Saya memilih untuk meninggalkan yang haram supaya anak istri saya, keluarga saya nanti tidak makan yang haram Ustaz. Tapi ternyata ujian saya datang dari orang samping kasur saya, bukan samping rumah. Apa yang harus saya jadikan? Saya bilang, ya saya doakan, saya tidak mampu ngasih apa-apa. Mau ngasih duit tidak mampu waktu itu. Itu kejadiannya mungkin 7 tahun atau 8 tahun yang lalu. Saya mau ngasih duit, saya cuma bisa pegang pundaknya aja. Boleh saya peluk, saya doakan, saya bilang. Hati dia tadi kan, I did it tadi. Dengarkan, informasikan dan doakan. Hadis yang antum pegang benar, saya bilang. Allah pasti lihat niat baik abang, saya bilang. Saya peluk lah nih, saya doakan. Mudah Allah kasih rezeki. Saya pun mau ngasih duit saya pas-pasan juga saat itu. 7 tahun 8 tahun yang lalu kan masih proyek 2M yang saya kerjakan. Tahu proyek 2M? Makasih Mas. Saya ceramah, Beb. Dibayar itu 2M. Begitu saya ceramah, makasih Mas. Nah, ini duit ya untuk anak yatim yang tadi Bapak cerita, kata dia. Udahlah, amplop itu masuklah untuk anak yatim, koci atas berarti. Kalau dia bilang, ini ada 2 amplop Ustadz, 1 untuk Ustadz, sekeluarga, 1 untuk anak yatim yang Ustadz cerita tadi. Berarti 1 kocek atas, 1 kocek bawah. Begitu saya misahkan duit dulu. Nah, begitu kita cerita anak yatim semangat, ibunya pun semangat, patungan ramai-ramai. Nah, dikasihnya amplop untuk anak yatim saja. Yang ceramah, makasih Mas. Udahlah, 2M. Apalagi kalau makasih Man, kata dia. Apa? Man, M-A-N. Mama kau tuh kawan aku, gitu dia. Ada lah. Kalau udah main mama nih, mama kau
Kawan aku, kami PGA dulu sama-sama. Alay, mama kau tuh kata dia. Alamak, saya bilang cerita pula dia. Kita dia nak balik kan, masih cerita dia. Mama kau tuh begini, kami dulu makan numpang rumah mama kau tuh kata dia. Wah udah panjang cerita. Makasih man. Pakai motor riba lah tuh, bison merah. Masuk ke gang-gang saudara pimpinan. Motornya bison. Mana motor lu kan? Jual ya. Jadi kambing dah. Boleh jadi rumah. Jadi makasih man, mama kau kawan aku. Udah lah, tak ada lah. Sekali dia dapat amplop tebal-tebal 75.000, isinya 5.000, 2.000, 5.000, 2.000. Tahu saya duit dari mana tuh? Duit dari majelis taklim tuh lain, keliling-keliling tuh kan. Maka saya bilang sama anak, alhamdulillah atas izin Allah rezeki saya Allah cukupkan, Allah berkahi. Jadi saya ceramah anak ngisi-ngisikan. Sebelum amplopnya kasih ke Baitul Mal aja. Geser ke sana. Jadi abang kakak mau nggak dapat massive income? HTD bukan dari saya. HTD ini dari Rasulullah SAW. Jangan pakai atau, ya. Ustaz, saya mau sedekah dengan harta aja lah, nggak mau tenaga, nggak bisa. Saya mau sedekah dengan doa saja lah, nggak bisa. Mohon sarannya Ustaz, hari bagus untuk usaha bulan ini hari apa ya? Hari ini. Namanya hari ini. Besok belum tentu, kemarin udah lewat. Kapan buka usahanya? Hari ini. Nah, itu hari yang bagus ya. Ada masih orang nanya kayak gini ya. Yang pakai ngitung apa tuh? Ngitung weton apa? Apa namanya? Ya kan? Apa? Pahing, wage. Ah, tuh. Jadi hari apa? Saya ngerasa kayak konsultasi primbon jadi. Hari apa yang bagus? Hari ini. Dah, ya. Semoga kita bisa punya peluang massive income. Cuma 3 yang berlaku kata baginda Rasulullah. Cuma 3. Sedekah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi. Cuma orang salah terjemahkan. Ilmun yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat diterjemahkan. Salah. Yuntafa'u itu artinya yukhadhu al-manfa'ah minhu. Ini hadis itu begini. Ilmun yuntafa'u. Betul tak? Adian cek hadisnya. Ma makna yuntafa'u? Yukhadhu, diambil. Ini kan fi'il majhul kan, mabni lil majhul, diambil manfaat darinya. Wah, jadi ada seninya pula sekarang ya. Yukhadhu al-manfa'ah minhu, diambil manfaat darinya. Bagaimanakah ilmu itu bisa diambil manfaatnya? Diajarkan, disampaikan, dicontohkan, dan seterusnya. Dah, saya kira udah selesai materi saya ini. Rupanya masih nunggu tuh. Ayaman ceritanya belum selesai yang tadi Ayaman memang penyuka sinetron mudah-mudahan. Sengaja saya potong di tengah-tengah cerita tuh. Tunggu. Yang tadi tuh Ayaman yang kena lempar baju tuh. Akhirnya saya tanya lah. Yang laki-lakinya tadi tuh. Ente tiap bulan ngasih nafkah enggak? Ngasih. Ente tiap bulan ngasih uang enggak? Ngasih. Jadi siapa yang kasar nih? Istrinya langsung bilang, saya Ustaz. Ente masih mau lanjut enggak? Enggak mampu saya Ustaz kalau nengok dia kayak gini. Saya bilang pantas saya tengok ente ini kurus. Makan hati rupanya. Padahal makan hati itu enak kan? Hati, paru. Aduh. Enggak boleh tuh ada paru dia. Cuma jadi kucing ya deh. Kucing namanya. Saya tanya setelah sekian hari, kakak ngaku salah, ngaku.
Abang juga punya salah sama istri? Ya Ustaz, saya punya salah sama istri. Dah. Apalagi masalahnya? Mumpung ada kesadaran saya, ceritalah dia. Saya Ustaz bingung dengan sikap dia. Saya di luar dia teriak-teriak, cepat-cepat suruh balik marah-marah. Saya di rumah, saya disiksanya. Dia cemburu sama semua perempuan yang ada. Tapi saya pun tidak merasa diperlakukan sebagai suami sama dia. Betul Kak? Betul Ustaz. Terus gimana rumah tangga kita nih? Saya mau berubah Ustaz, kata perempuannya. Oke, saya bilang. Saya doakan ya kakak berubah. Dah. Tapi saya tengok laki-lakinya tuh kayak sudah hopeless gitu. Saya tanya, gimana update terbaru? Nih Ustaz, dia bikin status saya gini, nyindir-nyindir saya. Udah, saya bilang, tak, burung puyuh, burung cendrawasih. Thank you dan terima kasih. Sholat tak? Ah itu dia Ustaz. Saya sebenarnya tidak mau ngomong ini. Masalahnya, istrinya tak sholat, suka buka aurat depan laki-laki. Saya bilang syarat-syaratnya udah lengkap dan sempurna. Kan sedih, saya punya SPA sekian puluh orang, begitu doakan semoga dapat jodoh, amin ya Allah, amin ya Allah. Betul-betul berharap punya suami. Tak ada halu yang mereka selama ini nih. Manalah laki-laki, janganlah tanya suami terus Ustaz. Kami pengen, gak cuma belum ada yang mau Ustaz. Asal ada bentuknya laki-laki mau, saya selesaikan Ustaz. Entah ngapa laki-laki ini betah benar jomblo gitu kan. Apa yang dipikirkannya? Belum sampai otak saya tuh. Mikirkan budak-budak nih, berapa umur ente? Bang Jul dengar tak Bang Jul? Budak-budak ini udah siap dah, SPA nih. Mobil pengantin udah siap, nasihat pernikahan udah siap. Yang mau melamarkan, bantu melamarkan ya, bukan ngelamar ya. Sedang gak kita nih, awas. Bantu melamarkan. Ya kan? Kita kan tugasnya menikahkan, bukan menikahi. Menikahkan. Resepsi di lantai 2 ada, wedding organizer ada, sound system aman. Ya kan? Catering ada. Aman, ya kan? Pakai balai saji cateringnya. Tinggal kasih Ustaz Nizar 400.000, jadi dah tuh. Ya kan, beras pakai beras anak yatim ya, habis. Masuk neraka langsung. Tinggal ngomong sama Ustaz Nizar, ayah lur, ada 1 juta nih ayah lur, bisa ayah lur, bisa. Kacang panjang potong 1 mili. Tipis ya. Tempe tuh tempe keplek tuh yang celup gitu, ada, selesai. Hemat minyak goreng. Ada di Ponorogo dulu namanya tempe keplek, pernah dengar yang dicelup ya gitu. Allahu Akbar, walillahilhamd. Doakan apa kakak, doakan. Semoga Allah jaga juga keluarga kita semuanya ya. Doakan saya, doakan istri saya Bunda kami pun sekeluarga ini lagi belajar, masih banyak sekali yang PR. Karena saya di rumah tuh pun, ya Allah ya aku udah jadi suami yang baik ke belum gitu. Muhasabah tiap hari saya renung juga. Dan saya tahu semua orang sedang berusaha ya untuk jadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang lebih baik itu. Dari hari ke hari lebih baik, Jadi ayah yang baik. Kadang pasti adalah penyesalan kita gitu kan. Perlakuan kita sama suami, perlakuan kita sama istri itu pasti kita sesali. Dan itu dibawa di atas sejadah, jadikan doa, ya Allah ampuni dosa-dosa saya kepada pasangan saya, ampuni dosa-dosa saya kepada anak-anak saya, ampuni kata-kata kasar saya yang pernah saya ucap selama ini, yang itu justru malah tidak baik untuk kehidupan saya, atau bahkan saya menyumpah kehidupan saya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita gitu kan, udah marah kesal tuh, udahlah mendingan aku mati Allah sekalian, macam udah punya bekal banyak aja. Ya kan, aku bising nggak suka sama kamu, kita cerai aja. Begitu jadi cerai, jadi janda, nyesal. Hidup nih, Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua ya. Kita minta sama Allah supaya kita dibimbing oleh Allah, diarahkan Allah untuk selalu berkontribusi, untuk selalu memberi. Berpikir itu aku bisa ngasih harta apa, ngasih tenaga apa, ngasih doa apa. HTD jangan pakai atau, HTD pakai dan. Harta dan tenaga dan doa. Oke? Minta sama Allah ya. Al-Fatihah. Bismillah.
Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Makasih banyak Bang Kakak, doakan saya, doakan istri saya Bunda Uwuk, doakan anak-anak kami berempat, doakan juga mamat saya Wawa, doakan ibu di Lampung, semoga kami semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Insya Allah doa yang sama untuk Abang Kakak semuanya. Setiap hari saya minta doa karena hari saya cuma hari kemarin udah lewat, besok belum tentu, hari inilah hari yang dikasih Allah. Jadi kapan buka usaha yang bagus? Hari apa? Hari ini ya. Dah enggak usah cari hari-hari lain. Hari ini. Berkah selalu Abang Kakak. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.